Mungkin kalau saya atau jamaah dihadapkan dengan posisi seperti ini belum tentu kita bisa tersenyum seperti beliau gitu. Nah, beliau hebat ya Ustadz ya, Masya Allah ya. Nah sekarang aku pengen nanya sama Ustadz Syam, bagaimana sih cara seperti bisa seperti beliau tetap tersenyum, tetap bersyukur. Ada caranya nggak sih Ustadz Insya walaupun Allah. kita lagi hardang dapat cobaan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustadz Syam. Yang harusnya haradang itu kita anak muda yang punya dua kaki yang sempurna tapi males-malesan di rumah gitu. Masih ngarepin duit dari bapak gitu ya, masih ngarepin duit dari mama. Sedangkan ada orang yang tidak punya kaki, diberikan ujian sama Allah Subhanahu wa taala tapi masih terus berjuang ini. Buat teman-teman yang ada di luar sana, mungkin kalian dapat penjual kayak gini, usahakanlah beli walaupun kalian tidak butuh. Karena orang ini sedang yang namanya kalau ada penjual gitu ya, siapapun penjualnya, usahakanlah beli dari tetangga kita atau teman-teman kita. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang sedang berjuang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala mencari rezeki yang halal. Mereka mencari rezeki yang halal, berusahalah untuk membeli barang dagangannya walaupun mungkin kita dalam keadaan tidak membutuhkan ya. Hitung-hitung sedekahlah. Bagaimana cara membuat diri semangat, senang walaupun dalam keadaan hardang, hampar, remuk dan meradang. Tadi kita sudah bahas satu ayat, masih ada sambungan ayatnya. Inna a'tainakal kautsar. Saat Nabi dalam keadaan hardang, hampar, remuk, meradang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk mengingat nikmat yang banyak Allah berikan kepadanya. Mana nikmat yang diberikan kepada Allah? Wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, kemudian wa rafa'na laka dzikrak. Itu nikmat semua bagi Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu apakah selesai? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, "Fashalli li rabbika wanhar." Bagaimana cara kita menghilangkan galau, kemudian menjadi yang namanya perasaan senang, semangat bekerja, berusaha. Itu adalah dengan fasalli, dengan sholat. Dengan berdoa. Salli itu adalah berdoa. Salli itu adalah salat. Ya kan, mengorbankan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, li rabbika wanhar, itu kan. Apa itu wanhar? Atau yang namanya berkurban, ya, berkorban. Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an itu mengatakan kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni adzbahuk, ya. Inni adzbahuka fanzur madza tara. Saya mengorbankanmu, saya menyembelihmu. Dari kata dzibah. Dzibah itu menyembelih dari depan. Kalau anhar itu, nahar itu menyembelih dari belakang gitu, pancung. Yang mana kira-kira lebih keras, yang dari depan atau dari belakang? Kira-kira kalau Sony? Di sini. Ya belakang kan, Ya. pancung ya. Maka dalam ayat ini Allah nggak pakai dzibah, nggak pakai kalimat sembelih dari depan, tapi pakai kalimat berkorban yang sangat keras gitu. Artinya setelah engkau berdoa, berusaha dengan sangat keras gitu. Maka orang yang berusaha dengan sangat keras, berkorban dengan sekuat tenaga dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu hilang sedihnya. Hilang haradangnya tadi, hilang hampar remuk meradangnya tadi. Karena dia berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tapi kalau masih begini-begini aja terus hidupnya. Kemudian ada juga orang-orang yang tetap zalim sama kita. Seperti Nabi kan, Abu Lahab tetap zalim sama dia. Abu Jahal tetap zalim sama Rasulullah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini? Inna syani'aka huwal abtar. Yang zalim terhadapmu, yang jahat terhadapmu, biar jadi urusanku kata Allah. Jadi aku yang ngurusin tuh orang-orang yang jahat sama kamu, orang-orang yang zalimi kamu, yang jelas kamu sudah mengingat nikmatku, engkau sudah sholat dan engkau udah berkorban. Ayat ini memang tentang idul kurban gitu, wanhar gitu, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun Allah tidak butuh apa-apa, Allah cuma menginginkan kita menunjukkan bahwa kita hamba dia Allah. Jadi sholat, berkorban ya, ingat nikmat Allah, insya Allah bisa semangat kembali. Bisa tetap semangat dan sisanya serahkan Insya sama Allah. Allah ya. Masya Insya Allah. Allah. Jazakallah Allahu a'lam khair bishawab. Ustaz. Baik jamaah, setelah ini akan ada ensiklopedia Islam. Dan juga nanti kita akan sama-sama berdoa supaya kita dijauhkan dari hati yang hampa, remuk dan meradang. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.